Bapak Ibu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian diberikan iman sehingga bisa bersujud, bersimpuh, mengambil banyak sekali manfaat dan pahala di rumah Allah yang mulia ini. Maka yang paling tepat itu adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Di sini saya hanya ingin watawasau bil haq, yaitu saling nasihat menasihati di antara kita semuanya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui, karena sejatinya yang berbicara di depan ini tidak lebih pintar dan lebih mengerti dari yang mendengarkan. Jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zakar fadzakaruni azkurkum washkuruli wala tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatmu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Jamaah, ketika kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan senantiasa ingat kepada kita. Kita semuanya mempunyai urusan ekonomi, urusan keluarga, ya, urusan sosial, dan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita ini. Namun ketika kita mengingat-ingat Allah, pasti Allah berjanji untuk senantiasa mengingat kita dicintai Allah, maka apapun yang kita minta, apapun yang akan kita inginkan, insya Allah Allah akan penuhi itu semuanya. Allah akan mudahkan jalannya. Nah, apa saja sih, bagaimana sih yang harus kita lakukan? Senantiasa kita cinta kepada Allah, kita ingat kepada Allah, dan Allah juga akan ingat kepada kita. Yang pertama yaitu selalu berzikir di setiap saat dan setiap aktivitas kita. Ya. Berzikir itu bagaimana? Ya, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah, ada istighfar, ada tasbih, tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Di setiap aktivitas kita. Misalnya kita di dalam perjalanan, daripada melamun memikirkan hal yang enggak jelas, lisan kita itu senantiasa berzikir kepada Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, terus istighfar sepanjang waktu, sepanjang jalan, ya. Dan istighfar ini kan banyak sekali juga keutamaan. Setiap zikir pasti ada keutamaan. Di antara keutamaan istighfar ada dua, yaitu kita mohon untuk senantiasa ditutupi aib-aib kita. Coba Bapak Ibu ada yang tidak punya aib? Kadang ketika kita sendirian, main HP atau apa, atau mungkin bermaksiat kepada Allah, yang hanya Allah dan diri kita saja yang tahu, atau masa lalu kita yang dulu mungkin tidak banyak orang tahu, setelah hijrah seakan-akan kita Masya Allah ya, soleh dan lain sebagainya. Nah itu Allah, kita menginginkan Allah menutupi aib kita dari seluruh manusia. Yang kedua yaitu senantiasa kita memohon ampun supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah mencoret atau menghapus segala kesalahan kita sehingga kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak. Nah, banyak sekali zikir-zikir di setiap saat kita berjalanan atau yang lainnya. Mungkin ibu-ibunya sambil masak juga bisa sambil berzikir, ya, menyebut nama Allah. Yang sambil di pasar juga bisa sambil berzikir, di kantor, di perusahaan, dan lain sebagainya. Pokoknya setiap aktivitas apapun, ketika kita berdiam, ya, ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa disambi berzikir, maka lakukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita dibasahi oleh kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa bertilawah Al-Qur'an. Ya. Dari awal sudah banyak sekali para mubaligh, para penceramah itu selalu di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Selalu ayo tadarus. Coba Bapak Ibu ini sudah hari ke-8,
Kira-kira sudah dapat berapa juz? 8 juz? 2 juz? Ada yang separuh? 6 juz ya? Atau ada yang belum sama sekali membuka? Ya, mungkin kurang buka ya Mas, kurang sempat, Masya Allah. Kapan lagi kalau bukan bulan Ramadan ini? Ya, di bulan Ramadan banyak kawan-kawan saudara kita bahkan di masjid semua berlomba-lomba untuk tadarus. Kita masih malas-malesan, masih enggan. Wah, wis tua ya Mas, wis sangel lek kon belajar Al-Qur'an wis males. Ya, ibu-ibu setiap sore itu ada di atas di Masjid Al-Mujahidin. Kalau malu-malu seraiso wis tuwa rumangsa belajar nimbrung. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang bapak-bapak juga ya kalau sore sama Pak Ustadz Zuhair dan lain sebagainya belum bisa suruh ngajari bisa. Kalau yang adik-adik sudah jelas. Insya Allah sudah banyak yang bisa, di TPA juga ada. Ya, jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran, padahal kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci agama Islam, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk umatnya, berarti kita mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci agama kita. Hal-hal yang termasuk meninggalkan Al-Quran adalah yang pertama tidak mau mentadaburinya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau menghafalnya, tidak mau berhukum dengannya, tidak mau berobat dengannya, tidak mau mendengarkannya. Nah, itu termasuk hal-hal yang meninggalkan Al-Quran. Maka dari itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya kalau misalnya memang benar-benar wis cuntrol wis ra iso tenan, minimal didengarkan Al-Qur'an, Pak. Bapak Ibu. Setel, muripke ya, murotal-murotal di rumah-rumah kita. Jangan sampai kita tidak pernah mendengar sama sekali. Bahkan ketika kita menyetel Al-Qur'an, murotal di rumah kita, wah kaya layatan Mas malahan. Seperti itu kadang-kadang ya. Nah, jangan sampai kadang-kadang kita itu sebagai umat muslim merasa malu ya, merasa malu menampakkan identitas kita bahwasanya kita itu seorang muslim. Dal murotal mah nggak dikira wis berubah atau dikira bagaimana atau dikira melayatan dan sebagainya. Jangan, itu adalah tipu muslihat syaitan untuk senantiasa menjauhkan kaum muslimin dari kalamullah, dari Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu, ayo mulai sekarang yang belum membuka Al-Qur'an, yang belum bisa untuk membaca Al-Qur'an, belajar. Insya Allah di masjid ini ada fasilitas, TPA juga, dimanapun juga pasti nanti ada solusinya untuk belajar Al-Qur'an. Kemudian hidupkan rumah-rumah kita jangan seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Ya, setel murotal Al-Qur'an, terus hafalkan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan Al-Qur'an dan termasuk orang-orang yang tidak lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu senantiasa berdoa di setiap aktivitas di dalam sehari-hari dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari bangun tidur kita berdoa. Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terus setelah itu masuk kamar mandi berdoa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar berdoa lagi, ufronaka, ambil air wudhu berdoa lagi, setelah wudhu berdoa, kemudian mau berangkat sholat subuh ke masjid, berdoa lagi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, naik kendaraan berdoa lagi, masuk masjid berdoa lagi, terus sampai kita tidur kembali. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah itu seperti itu, selalu melantunkan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Bapak Ibu, sudah diamalkan nih doa-doa sehari-hari? Insya Allah ya. Jangan sampai kita tidak pernah menghafalkan doa, melafadzkan doa-doa sehari-hari ini. Ya. Wah, pokoknya Bismillah Mas, pokoknya kabeh Bismillah. Rapal ya bismillah, arep maem bismillah, masuk kamar mandi bismillah ngono.
Ya, itu nggak apa-apa, tapi kurang sempurna Bapak Ibu. Kurang sempurna karena Rasul sudah mengajarkan doa-doa yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Ya. Terus jamaah rahimakumullah, ketika orang yang senantiasa sudah selalu mengucapkan doa setiap harinya, pasti Allah itu akan membantu atau mengingatkan setiap kita mau beraktivitas. Misalnya, mau masuk kamar mandi, nggak berdoa lali, pasti ada yang membisikin, ayo ndonga urung mau. Iya. Allahumma inna a'udzubika. Seperti itu. Terus dalam setiap aktivitas kita pasti akan diingatkan. Naik kendaraan mau berpergian, ndonga sike, bismillah, tawakkaltu, misalnya seperti itu. Namun berbeda dengan orang yang tidak pernah sama sekali berdoa, ya yes, metu, yes, metu. Masuk kamar mandi, yes, masuk. Nah, masuk masjid, ada tulisannya di depan itu sama Pak Takmir sudah ditulis doa mau masuk masjid. Ya masuk saja, tidak pernah membaca doa dan lalai seperti itu. Nah, maka dari itu yang mungkin selama ini masih lalai, masih malas-malesan, masih enggan, yuk kita mulai doa sehari-hari. Nggak ngerti mas ora hafal, ya buka YouTube-nya, dibuka HP-nya, Android-nya itu nanti bisa dipelajari di YouTube juga ada doa mau masuk masjid misalnya, itu sudah banyak sekali. Kalau kita mau benar-benar ingin belajar agama, salah satunya seperti itu. Nah, dari hal-hal yang terkecil ini kita openi ya, hal-hal yang kecil pahala yang kecil, sunah-sunah Nabi, sunah masuk masjid, pakai kaki kanan kiri atau kiri dulu, pakai kanan dulu. Nah, TPA itu hafal itu. Pakai masuk masjid kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kanan. Nah, seperti hal-hal yang kecil seperti ini diopeni, dilaksanakan karena perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mendapatkan pahala terus, bahkan yang besar-besar akan mudah untuk dilaksanakan. Nah, itu saja ya. Kita ulangi, yang pertama tadi ketika kita ingin selalu mengingat Allah adalah berzikir kepada Allah di setiap aktivitas kita. Dalam perjalanan, dalam aktivitas, saat bekerja, itu selalu berzikir dan basahi lisan kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa untuk memurojaah hafalan Al-Quran atau tilawatul Al-Quran, sehingga hati kita selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran murotal di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, senantiasa untuk membaca doa sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau belum bisa, belum hafal, segera hafalkan ya. Seperti itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kurangnya dari pribadi saya sendiri. Sekian dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.